Waktu itu aja kata Roy Suryo bilang ini servernya di luar negeri, bantah-bantah. Si BBK juga ngomong gitu ya. Nggak ada, itu bisa di mana-mana. Nah, kebongkar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton. Insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber jelata yang hari ini puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita lancar, berkah, manfaat ya guys. Jangan lupa di subscribe dulu ini Babe Aldo Suara Kebenaran. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Nah, KPU kan makin lama makin terbuka semuanya ya. Nah, ini audit forensik sistem IT Sirekap wajib. Iya, itu kan KPU kemarin sempat dibongkar oleh Roy Suryo ya, bahwasanya servernya ada di Alibaba ya, dan mereka membantah ya, KPU bantah server, macam-macam dah kebantahan KPU, dan ternyata sekarang ngaku ya. Nah, ini ada 2 berita nih yang gua mau tampilin dan gua akan baca nih, masing-masing dari Gelora News dan Demokrasi News. Kerjasama dengan Alibaba, Roy Suryo sebut KPU langgar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. KPU akui lalu lakukan kontrak dengan Alibaba tapi tak mau buka-bukaan. Kenapa? Nah ini, udahlah, mereka nih gini ya. Kalau analoginya udah, ya gue maling mau apa sih lu gitu. Karena nggak ada hukum yang kuat gitu. Hukum kayaknya nggak ada menyentuh KPU. Kita baca dulu dari beritanya ya. Kita baca yang mana dulu nih? Kerjasama dengan Alibaba, Roy Suryo sebut KPU langgar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya jelas kalau udah melanggar mestinya tangkap dong ya. Pakar telematika Roy Suryo menyebut Komisi Pemilihan Umum KPU secara jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Hal ini menyusul adanya pengakuan KPU soal kerjasama dengan raksasa teknologi asal Tiongkok Alibaba dalam rangka pengadaan dan kontrak komputasi awan cloud untuk sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap pemilu 2024. Nah, ya ini kan udah jelas, sudah ada pelanggaran hukum. Kemarin kita ngelihat ketua KPU digratifikasi oleh PSI dengan acara ulang tahun. Tapi nggak ada hukumnya, sudah gitu aja. Iya, mau maling-maling aja gitu ya. Gitu kan? Ini sebenarnya merupakan pelanggaran dari UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, kata Roy kepada iNews Media Group Kamis 14 Maret 2024. Roy meyakini jika KPU bisa saja berkilah jika disebut telah melanggar UU PDP ini. Pasalnya UU ini berlaku 2 tahun setelah diundangkan pada 2022 silam. Tapi itu namanya pelanggaran tetap. Karena apa? Sudah tahu nantinya akan lewat jalan itu, kok tetap dilakukan, ujarnya. Atas pengakuan tersebut, Roy menyebut data-data penduduk warga Indonesia yang ada di sistem KPU seperti Silon ataupun Sipol yang diletakkan di komputasi awan cloud yang ada di luar negeri berpeluang bocor. Ya jelas lah, nggak cuma itu, sampai Sirekap angka-angkanya itu juga yang servernya di luar negeri. Jadi ini sudah bocor semua datanya, nggak bocor halus lagi, ini bocor besar.
Atau banjir ini seperti berita tadi di Semarang, betul. Data ini udah jebol ini tuturnya. Bentar, nyokap gua telepon. Iya, Mi. Sayang, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mi. Tadi malam tidak tersambung kita orang, cuma satu titik. Iya, Mi. Nggak apa-apa, Mi. Ya sayang. Ini kita ada Balia itu mana ada di tengah-tengah orang, ada Pak bicara dengan ada malu-malu Pak. Iya, iya, Mi. Insya Allah selamat. Amin, 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 amin. Dia ada di apartemen. Iya, Mi. Lagi di apartemen, Mi. Iya. Apa ini? Nggak tahu, Mi. Nanti ya korma. Itu karma itu. Iya. Baru mau yukul. Gampang lah. Kan makannya kan habis terawih. Oh, habis tarawih baru makan ya? Iya, kayak Umi baru tahu. Kan memang dari dulu begitu. Tapi kalau di dong tidak. Iya. Kalau Umi enggak. Kalau anak kan gitu. Ya saja aku aja. Iya, Mi. Iya, Mi. Tadi malam tidak bilang ada kita berbicara dengan kita dengan Iya, Mi. Ya, Habib ada keluar ada urusan dengan mana? Iya, Mi. Dengan siapa? Dia bilang dengan sendiri. Iya. Kenapa tak pakai abda? Ya, Iya, Mi. tidak apa. Insya Allah dilindungi Allah. Amin, amin. Berkatnya doa orang tua orang. Amin, amin, Berkatnya amin. Allah para awliya. Amin, amin, amin. Amin. Fatihah. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Iya, Mi. Iya, Mi. Iya, Mi. Iya, Mi. Oke, guys, ya balik lagi ke konten kita. Jadi tadi sampai di tentang masalah bocornya data. Ini nggak cuma bocornya data ya, guys ya. Ya itu Sirekap angkanya sampai begini. Ini KPU masalahnya nih, ada tindakan nggak dari aparat hukum itu? Ada tindakan nggak? Itu yang jadi masalah tuh, ngeselin. Ya, sekarang kita baca yang ini ya. KPU akui lakukan kontrak dengan Alibaba tapi tak mau buka-bukaan. Kenapa? Nah itu kenapa? Kenapa KPU? Komisi Pemilihan Umum RI menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal Tiongkok Alibaba terkait pengadaan dan kontrak komputasi awan cloud untuk sistem informasi rekapitulasi Sirekap yang digunakan selama pemilu 2024. Tolol ya. Serius. Ini kan angka-angka itu bisa diatak-atik sama orang luar gitu. Dan ini KPU masih aman-aman aja gitu. Duh. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Yakin dan KPU di kantor Komisi Informasi Pusat KIP Jakarta. Perwakilan KPU Lukman Hakim mengakui adanya kontrak pengadaan yang dilakukan pihaknya dengan Alibaba. Itu disampaikan Lukman saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Komisi Syawaludin. Ini berkaitan dengan pengadaan. Apa sih sebenarnya, tanya Syawaludin Rabu 13 Maret. Cloud Sirekap, jawab Lukman. Pengadaan cloud Sirekap KPU bekerja sama dengan Alibaba? Iya. Nah, waktu itu aja kata Roy Suryo bilang ini servernya di luar negeri, bantah-bantah. Si BBK juga ngomong itu ya. Nggak ada, itu bisa di mana-mana. Nah, kebongkar. Kontrak antara KPU dan Alibaba merupakan salah satu informasi yang dimohonkan kepada KPU. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Yakin akhirnya menyengketakan KPU ke KIP. Kendati demikian, dalam sidang tersebut KPU menyimpulkan bahwa permohonan Yakin untuk soal kontrak dengan Alibaba merupakan informasi yang dikecualikan. Gimana sih? Ini pemilu ini kan untuk rakyat. Kok bisa diserahkan sama Alibaba? Terus nggak boleh dibongkar? KPU. Duh, puasa-puasa nih. Berkenaan dengan hal itu, anggota Majelis Komisi Rospita Vici Paulin lantas mencecar KPU soal maksud dari informasi yang dikecualikan dalam pengadaan barang jasa oleh badan publik seperti KPU. Bagi KPU, dokumen kontrak pengadaan itu berbahaya untuk diungkap ke publik karena di dalamnya memuat kerangka acuan kerja, KAK, dan data pribadi. Lah kalau lu KPU, ya Allah nggak boleh emosi ya, nggak boleh gini ngomongnya. KPU tolol ya, kalau lu nggak mau mengungkapkan itu ke publik di Indonesia, kenapa lu serahkan itu ke
Alibaba Tiongkok, tolol, nggak boleh emosi kita, nggak boleh, yang tenang. Ya. Nah, cuman ya begitulah KPU, emang bisa diapain KPU? Nggak ada, nggak diapa-apain, pelanggaran bolak-balik aja, cuman pelanggaran etik aja, nggak dipecat-pecat juga ketua KPU-nya ya, nggak ditahan-tahan juga ya. Aduh. Namun Rosbita menilai KAK dan data pribadi hanya merupakan salah satu bagian isi kontrak. Ia menegaskan peraturan Komisi Informasi nomor 1 2021 menyebutkan dengan jelas bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan informasi yang terbuka serta wajib sifatnya untuk diumumkan secara berkala. Nah itu. Kalau mengacu lagi ke Undang-Undang nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik, perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi yang terbuka. Sambung Rosbita, iya terbuka. Tunjukin itu apa aja. Kok ditutupin? Dan nggak boleh dengan pihak luar itu, nggak boleh. Menurutnya, dokumen kontrak pengadaan tersebut merupakan bukti yang dapat ditunjukkan KPU ke publik bahwa lembaga tersebut benar-benar menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini Alibaba. Nah itu pelanggaran pidana juga itu ya. Katanya Roy Suryo tadi itu, yang itu ya. Lebih lanjut, Rosbita menyebut dokumen pengadaan barang dan jasa badan publik yang merupakan informasi terbuka itu mencakup sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai akhir. Karena tak kunjung mendapat jawaban yang memuaskan, Majelis Komisi meminta KPU untuk menghadirkan dan menunjukkan bagian mana pada dokumen pengadaan kontrak dengan Alibaba yang dikecualikan pada sidang berikutnya. Jika tidak, KIP bakal melakukan pemeriksaan setempat. Betulkah seluruh dokumen itu kemudian ditutup untuk publik sehingga publik tidak bisa tahu? Benar nggak ada kontrak terkait pengadaan server ini? Berapa nilainya? Kepada siapa? Sampai kapan kontrak itu berlangsung? Di mana kontraknya dilaksanakan? Saya mau tahu itu, tandas Rosbita. Jadi begitu ya guys ya. Nah, jadi beritanya udah nggak usah panjang-panjang. Intinya kalau gua ngelihat ini ya wajib audit. Cuman ini keinginan kita ya. KPU itu diaudit, sistem IT-nya, forensiknya, orang-orangnya diaudit semuanya. Cuman masalahnya sampai hari ini KPU aman-aman aja kok ya. Ya udahlah, lanjutin aja. Udah lantik aja 02 dengan sistem KPU begini udah, biar nggak capek juga rakyat ya. Toh yang mau berjuang juga sedikit ya. Begitu ya. Atau menurut kalian gimana? Kalau gue sih, gue akan bersuara terus. Gua nggak percaya hasil KPU ketahuan dustanya. Dia pernah membantah, KPU bantah server Sirekap ada di luar. Nah ternyata terbukti kan pembohong, maling. Tapi emang hukum bisa menghukum KPU? Aman-aman aja tuh. Gua pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib.